Pemburu belalang. Bulan Ramadan tak lama lagi datang. Ekonomi keluarga Sudar sedang tidak baik. Pak Ngadiran 1 bulan ini tidak menyopir. Mobil yang biasa dipakai sedang diperbaiki, mesin dibongkar. Ada beberapa onderdil yang harus diganti. Tidak bisa dipastikan kapan mobil bisa dipakai. Sebagai sopir yang memakai mobil tersebut, Pak Ngadiran harus turut memperbaikinya. Juragan sekadar memberi ongkos untuk makan selama sehari. Maka ia harus pandai-pandai mengirit uang makan sehingga ada uang tersisa agar bisa dibawa pulang. Bu Sri, istri Pak Ngadiran, juga sepi rezeki. Sebagai buruh serabutan, tidak mesti mendapatkan pekerjaan. Biasanya mencuci baju keluarga Haji Kasan, menyetrika, mengupas jagung kering Pak Mitro, atau pekerjaan lain. Sementara Sudar dan adiknya Yani yang biasanya memunguti buah asam jatuh tidak bisa melakukannya lagi. Asam tidak sedang musim berbuah. Di dalam benak terpikir bahwa bulan puasa nanti keluarga ini akan benar-benar melakukan puasa. Puasa yang tak sekedar dirayakan dengan sukacita, berbuka dengan es kola atau kelapa muda. Misalnya, mungkin Ramadan nanti mereka sungguh-sungguh menahan lapar. Karena memang tak ada persediaan rezeki tersimpan. Akan tetapi, keluarga Sudar tidak bersedih karenanya. Barangkali karena sudah terbiasa prihatin. Cobaan dari Tuhan berupa hidup miskin bukanlah halangan untuk menyerah pada hidup. Segala masalah yang menghadang harus dihadapi dengan lapang dan daya upaya. Tahun ini Sudar kelas 2 SMP. Selama ia menjalani ibadah Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, belum pernah sekalipun dirinya melewatkan puasa. Ia juga rajin beribadah. Ia ke masjid sembahyang berjamaah, mengaji, tadarus, dan terkadang juga ada waktu luang turut membantu kegiatan takmir. Maka, seperti kata orang-orang, Sudar adalah remaja yang ringan tangan, suka membantu tanpa pamrih, juga sering bergotong royong. Pada suatu sore yang cerah di awal Ramadan, Sudar membesarkan padasan gentong tempat wudhu. Ia perlu mengurasnya karena padasan itu agak lama tidak dibersihkan. Tadi saat berwudhu sebelum salat asar, airnya sedikit keruh. Padasan diletakkan di samping tiang sumur. Sebuah batu kapur setinggi pinggang dipakai sebagai penyangga. Di dekat sumur, tumbuh pohon mangga. Sumur itu berada di belakang rumahnya. Ketika sedang menyikat bagian luar padasan, Sudar dikejutkan dengan jatuhnya seekor belalang kayu. Belalang itu jatuh dari daun mangga, tertiup angin, lantas menempel tepat di mulut padasan. Subhanallah, ucapnya karena terkejut. Si belalang berwarna coklat diam saja. Beberapa saat lamanya, Sudar terdiam. Dilihatnya belalang itu, lalu berkatalah Sudar, "Terbanglah kawanku." Ia berkata sambil ditiupnya belalang tersebut. Belalang pun terbang. Sejenak Sudar menatap sampai belalang menghilang. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Sudar segera merampungkan pekerjaannya. Selesai membersihkan padasan, ia duduk di kursi panjang dekat sumur. Namun, Sudar menjadi terheran-heran ketika melihat dengan seksama daun-daun dan ranting pohon mangga. Ternyata ada beberapa belalang menempel di sela daun dan ranting. Tidak hanya 1-2 saja, tetapi lumayan banyak. Setelah dipikir-pikir, saat ini berarti sedang musim belalang. Aha, semoga ini berita dari Tuhan. Rezeki semoga datang pada kami. Doanya dalam hati. Kabupaten Gunung Kidul adalah wilayah berbukit-bukit kapur. Sebagian masyarakatnya adalah petani tada hujan. Bukit-bukit yang tidak digarap sebagai lahan pertanian biasanya tumbuh semak belukar atau jenis pohon keras seperti jati, mahoni, dan akasia. Apabila musim hujan datang, barisan bukit yang menghampar berwarna hijau. Namun, jika kemarau tiba, wilayah ini ketara kering dan tandus. Debu kapur akan bertebangan dan menempel di pohon-pohon kering dan genteng-genteng rumah warga. Pada musim-musim tertentu akan muncul banyak belalang. Belalang yang dimaksud adalah jenis belalang kayu, warnanya hijau ketika masih anakan dan menjadi coklat saat dewasa.
Belalang jenis ini konon katanya hidup tersebar mulai dari Kabupaten Ponorogo dan Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan wilayah-wilayah tersebut memiliki topografi alam yang sama, yaitu menghampar perbukitan kapur. Tahukah kalian bahwa belalang bagi masyarakat Gunung Kidul dijadikan sebagai menu makanan? Mungkin di daerah lain ada juga demikian. Tapi yang ku tahu, belalang di sini menjadi makanan kegemaran. Belalang yang dimasak bisa dijadikan lauk, tetapi bisa pula dimakan tanpa nasi. Masyarakat biasanya memasak menjadi belalang goreng kering dan belalang bacem. Belalang goreng kering cukup dibumbui bawang putih dan garam. Belalang bacem dimasak dengan bumbu bacem, yaitu bawang putih, bawang merah, garam, gula merah, daun salam, ketumbar, dan kecap. Kedua-duanya awet jika disimpan lama. Anehnya, jika dijual baik mentah maupun sudah matang, harganya cukup tinggi. Harga belalang lebih mahal jika dibandingkan dengan daging ayam. Para pedagang ada yang menjualnya per kilogram, ada pula yang menjual per ekor. Belalang yang sudah matang bisa didapatkan di pasar kota Wonosari. Sementara yang masih hidup bisa didapatkan dari penjual di pinggir jalan raya, misalnya Jalan Semanu, Jalan Palian, Jalan Baron, Jalan Semin, dan Jalan Pelayan. Terlalu bertele-tele penjelasanku tentang belalang. Baiklah, kita ceritakan lagi mengenai Sudar. Semenjak penemuan belalang di sore itu, ia punya ide menjadi pemburu belalang. Akan ia ajak adiknya Yani untuk berburu. Sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan, plastik kasa, kawat, dan gala panjang. Pertama, ia membuat lingkaran dari kawat berdiameter 7 cm. Sudar menyisakan beberapa senti kawat untuk dikaitkan di ujung galah. Lalu lingkaran kawat diselubungi plastik kasa yang berbentuk jaring kerucut sepanjang 15 cm. Jadilah alat penangkap belalang yang panjang, yaitu jaring belalang. Cukup sederhana. Siap sudah, Sudar menjadi pemburu belalang. Dengan tangan dipegangnya 2 jaring. Satu untuk dirinya, satu lagi buat Yani. Yani pasti senang dengan kerja ini karena ia suka berburu dan berpetualang. Hore, kata Yani ketika Sudar menawarkan ajakannya. Shh, tetapi jangan dikatakan kepada bapak ibu dulu ya. Mengapa? Menangkapnya agak jauh soalnya. Di mana kita mau berburu? Tegalan kampung sebelah. Oke siap, kapan kita mulainya? Besok sepulang sekolah. Baiklah. Akan tetapi kita mesti latihan dulu. Ayo tangkap belalang-belalang di pohon mangga belakang rumah. Memangnya ada. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Ayo. Ternyata tidak gampang menangkap belalang dengan jaring. Belalang yang terdiam di sebalik daun atau di ranting cukup sensitif. Jika ada gerakan atau gesekan yang menimbulkan suara, belalang pasti terbang. Maka dibutuhkan kehati-hatian. Berapa kali belalang yang diincar Yani terbang menjauh. Ia kurang sabar menjaringnya. Mula-mula ia kesal, tetapi ketika mencoba beberapa kali, ia nyaris bisa menangkapnya. Maka Yani pun mengerundel sambil membanting-banting kaki. Konsentrasi dong, pelan, jangan tergesa-gesa. Ini juga sudah pelan-pelan. Akan tetapi jangan terlalu lambat. Ya, bagaimana sih? Coba bibir jaring diarahkan ke kepala belalang bagian atas dari depan, jangan dari belakang. Yani mencobanya kembali. Sudar mengamati cara adiknya menjaring belalang. Sudar tersenyum geli melihat adiknya belum luas melakukannya. Namun, ia yakin kalau terbiasa, adiknya pasti akan lihai menangkapnya. Hore, kena! Yani berteriak girang. Seekor belalang berhasil dijaring. Nah, begitu. Belalang itu kalau mau terbang, meloncatnya pasti ke arah depan. Itu teorinya. Coba sekarang tangkap lagi yang di sebelah atas tuh. Sudar meminta Yani menjaringnya lagi. Kena! Sudar bertepuk tangan memberi pujian. Yani senang. Sore itu tak banyak belalang ditangkapnya, tak sampai sejumlah jari tangan.
Namun, beberapa ekor itu diolah juga sebagai menu tambahan makan malam. Mereka puas dan gembira. Terbayang oleh mereka, hari-hari berburu belalang di Tegalang kampung sebelah pasti menjadi saat yang menyenangkan bagi keduanya. Bulan Ramadan tiba, Sudar dan Yani sudah pandai menangkap belalang. Akan tetapi, tak setiap hari mereka berburu belalang. Ketika berburu, mereka juga tidak selalu mendapatkan tangkapan seperti yang mereka harap. Malah, terkadang pulang dengan tangan hampa. Keduanya menjalani hari-hari dengan bersuka cita. Apalagi jika siang sehabis zuhur, panas matahari melelehkan peluh. Mereka tidak memaksakan diri dalam berburu. Kalau dapat banyak tangkapan, itu berarti Tuhan memberikan rezeki lebih. Namun, jika tanpa tangkapan, dianggapnya akan ada rezeki lain di esok hari. Apabila Sudar dan Yani mendapat cukup belalang, mereka menjualnya di dekat pasar. Di warung itu, belalang akan dimasak dan dibungkus dalam plastik kecil untuk kemudian dijualnya lagi. Uang hasil menjual belalang lantas ditabung sebagai persiapan lebaran. Benar saja, Tuhan adalah zat yang akan memberikan kelebihan bagi manusia yang bersabar dan mau berusaha. Tak terasa Ramadan hampir di ujung. Aroma Idul Fitri sudah tercium. Toko-toko memajang barang keperluan lebaran. Berbagai bahan makan naik harganya. Para tetangga sudah membeli baju baru, bahkan sudah ada kerabat tetangga yang mudik dari Jakarta. Sudah siap memecahkannya? Siap! Baca basmalah dulu. Sebuah celengan jago dari tanah liat dibanting Yani. Mereka melungu menatap uang kertas dan recehan berhamburan. Sebegini banyaknya, Mas. Cobalah hitung. Uang yang berserakan di lantai itu kemudian dihitungnya. Astaga, kata Yani tak percaya. Terbayang keduanya membeli baju baru, berbelanja roti dan sirup botol, dan lain-lain. Ada banyak keinginan menyembul tiba-tiba. Sangat banyak jika keinginan itu ditulis. Yani, sebenarnya yang kita perlukan adalah apa yang kita butuhkan. Kalau semua keinginan kita penuhi, sebanyak apapun harta pasti sudah tak akan cukup. Betul, Mas, aku juga bingung mau dibelanjakan apa uang ini. Tuhan memberi cobaan berupa miskin dan kelebihan harta. Kamu ingat khotbah subuh yang lalu? Yani mengiyakan. Oh iya, bagaimana kalau uang ini kita serahkan kepada ibu? Aku setuju, kata Sudar sambil mengusap-usap kepala adiknya. Pada saat keluarga Sudar selesai berbuka puasa, uang tersebut diberikan kepada Bu Sri. Aku tahu kalau selama ini kalian berburu belalang. Aku juga tahu kalau kalian menabung untuk menyambut lebaran. Aku bangga pada kalian. Bu Sri terdiam, ruangan terasa senyap. Pergunakan tabungan itu untuk kebutuhan kalian sendiri. Aku dan ibumu percaya bahwa kalian tahu mana yang penting dan tidak. Pak Ngadiran berkata memecahkan sunyi. Bu Sri meneteskan air mata, Sudar dan Yani menundukkan kepala.